Universitas Pelita Ibu Kendari. Di sini kami akan melakukan konseling terkait kontrasepsi metode amenorrhea laktasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Irma Sylvia. Saya berperan sebagai bidan. Saya Nura Syamsadillah, di sini saya berperan sebagai ibu. Dan saya Mita Ibusi, saya berperan sebagai suami. Yuk saksikan videonya. A few moments later. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Pak. Silakan duduk. Ibu. Wah, bapaknya baik sekali. Baik, Bu, perkenalkan, saya dengan bidan Irma. Saya di sini bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Saya juga sebagai konselor KB. Sebelumnya kedatangan sini Ibu ada yang bisa saya bantu? Begini bidan, saya datang di sini tuh semua tanya tentang KB, soalnya saatnya untuk KB. Baik, sebelum itu ini Ibu dan Bapak siapa biar saya catat namanya? Ibu Salsa. Ibu Salsa. Kalau Bapak namanya siapa, Pak? Bapak Harun. Bapak Harun ya. Ibu sama Ibu usianya berapa, Pak? Saya 23. Kalau Bapak? Kalau saya 27. Bapaknya sama Ibu tinggal di mana? Dari Permai. Dari Permai? Iya. Oh, lumayan jauh ya dari sini. Iya. Kalau boleh tahu Bapak sama Ibunya kerjanya apa? Kalau suamiku dia guru, saya guru. Oh, bapaknya PNS ya? Iya, PNS. Kalau ibunya? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Wah, ini ada anaknya ya? Ibu sama Bapak bawa anaknya? Iya bidan. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Baru 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya? Oh, ibu baru melahirkan sebulan yang lalu ya, Bu? Iya. Oke. Kalau boleh tahu, ini anak yang berapa, Bu? Anak pertama. Oh, Masya Allah sekali. Selamat ya, Bu. Sebentar saya. Baik. Di sini saya mau tanya, Ibu ada riwayat penyakit enggak? Tidak ada. Kalau Bapak Nggak ada juga. kayak riwayat penyakit yang menular itu seksual? Alhamdulillah kita berdua nggak ada. Sehat ya, Pak? Iya. Kalau Ibu sama Bapak konsumsi ada enggak konsumsi obat-obatan? Nggak ada. Nggak ada juga ya, Pak? Alhamdulillah. Baik. Ibu kan tadi bilang di sini tujuannya mau ber-KB ya, Bu. Ibu menyusunya lancar enggak? Aktif enggak, Bu? Aktif. Ibu sering bayinya ini selama 1 bulan full ASI enggak? Populasi gitu. Nah, di sini Ibu datang ke sini sudah ada enggak kayak bayang-bayang mau pakai KB apa? Ada. Saya dapat rekomendasi dari aku. Katanya ada kami yang bagus untuk ibu menyusui. Tapi saya nggak tahu yang bagaimana itu. Oke, jadi untuk KB yang menyusui itu memang ada beberapa jenis. Mau saya sebutkan Ibu, saya jelaskan juga. Iya. Minta tolong. Sebelumnya saya mau tanya nih sama Ibu sama Bapaknya, ini ada punya rencana kehamilan dalam jangka waktu yang lama atau dekat? Dekat dia. 1 tahun lah. Bapak ya tentunya. Iya. Bapaknya dukung nggak kalau ibunya pakai KB? Kalau saya ikut dari istri saja sih. Oh, alhamdulillah ya Pak. Baik, saya akan jelaskan ya beberapa KB yang cocok untuk ibu menyusui. Jadi KB yang cocok untuk ibu menyusui ini ada yang namanya KB suntik 3 bulan, mini pill, terus juga mal atau metode amenorrhea laktasi. Ini cocok untuk ibu dan juga bapak yang ingin punya anak dalam jangka waktu yang dekat ya Pak. Jadi kalau KB yang saya sebutkan tadi, KB suntik 3 bulan sama mini pill, dia ini bagus untuk ibu menyusui karena dia tidak ada kandungan hormon estrogennya. Jadi tidak akan menghambat untuk ibu ini asinya ibu, supaya asinya ibu tidak seret. Itu dia tidak akan hambat. Justru kalau pakai KB itu asinya akan lancar. Terus kalau yang tadi yang satunya itu yang saya sebutkan mal atau metode amenorrhea laktasi, dia itu ibu cukup susui anaknya selama 6 bulan atau yang biasa kami sebut itu ASI eksklusif. Dia tidak usah ditambahkan lagi makanan minuman. Bayinya ini dia pure ASI seperti itu selama 6 bulan. Kayaknya itu malu ya. Dipakai dari
sudah dimaksud IPA-nya Ibu? Iya. Oke, kalau begitu saya akan jelaskan lebih lanjut tentang mal. Baik ya Bu Fa. Jadi mal ini atau metode amenorrhea laktasi ini bisa 98% efektif untuk mencegah kehamilan hanya kalau ada 3 syarat ya, 3 syarat Bu. Jadi kalau misalnya 3 syarat ini harus dipenuhi semuanya. Kalau satu syaratnya saja ini bisa lepas, malnya langsung gagal ya Bu Pak. Jadi ibu bisa saja langsung hamil. Jadi syarat yang pertama itu ibu harus belum lagi haid sejak melahirkan ya Bu. Maksudnya ini belum adanya keluar darah haid beneran ya Ibu. Itu kan kayak flag nifas kan selama 40 hari itu bukan haid, itu darah kotor pasca melahirkan. Haid beneran itu darahnya merah segar, keluar minimal 2 hari berturut-turut seperti haid biasa sebelum hamil. Nah, saya mau tanya sama ibunya, ibu sudah haid enggak sejak melahirkan 1 bulan yang lalu? Belum ya. Belum ya, alhamdulillah. Berarti syarat yang pertama itu lolos ya Bu. Jadi saya lanjut syarat yang kedua ya Bu Pak. Jadi syarat yang kedua ini bayi ibu harus dikasihkan ASI eksklusif, maksudnya disusui 100% tanpa makanan atau minuman lain. Jadi cuma pure ASI. Jadi kan dedenya kan ini umurnya sudah 1 bulan lebih ya Bu. 1 bulan lebih. Jadi cuma dapat ASI saja ya, tidak boleh ada support, tidak boleh dikasihkan air putih ya Pak Bu, tidak boleh ada madu atau pisang, itu tidak boleh dikasih. Jadi nyusunya juga harus sering ya Bu Pak. Iya. Harus sering, siang malam. Jadi kalau misalnya bayinya dia ini harus disusui secara on-demand, maksudnya tiap bayinya minta itu harus dikasihkan, dia dikasihkannya sesuai dengan kebutuhannya bayinya. Jadi makin sering bayinya nyusu, makin tinggi hormon prolaktinnya ibu, hormon menyusuinya, dan itu yang bikin sel telurnya itu nggak keluar, jadi tidak akan hamil, ibunya tidak akan hamil. Jadi bapak harus nih Pak, bapak bantu ingatin ibunya supaya misalnya kalau malam dia itu harus nyusu. Saya belum beda, nanti saya akan kasih bangun setiap malam. Baik, sangat bagus ya Pak. Jadi masya Allah sekali ya bapak ini dan ibu ini. Jadi nah syarat yang ketiga kan ibu kan bayinya usianya masih di bawah 6 bulan. Jadi dedenya sekarang kan masih 1 bulan nih Pak Bu. Iya. Nah, jadi masih aman nih 5 bulan ke depan pakai mal. Tapi ingat ya Bu Pak, jadi pas pas dedenya tepatnya umur 6 bulan, walaupun ibu belum haid sama sekali, malnya wajib stop karena mulai 6 bulan bayinya ini harus dikasihkan MPASI. Jadi otomatis nyusunya nggak sesering dulu. Jadi hormonnya turun dan ibu bisa subur lagi. Makanya pas umurnya bayinya kurang lebih mau sampai 6 bulan nih, nanti ibu harus balik lagi ke sini, kita ganti KB lain. Jadi kesimpulannya nih dari saya tadi menjelaskan 3 syarat mal ini, ada ibu belum haid, terus bayinya dikasihkan ASI eksklusif 100%. Jadi terus bayinya ini harus dalam masih di bawah 6 bulan. Jadi kalau 3 syarat ini ibunya jalani dengan disiplin, ibu aman dari kehamilan. Tapi kalau misalnya besok-besok nih ibu tiba-tiba haid atau bayinya sudah 6 bulan atau ibu kasih support, berarti malnya harus di-stopkan hari itu juga ya Bu, dan besoknya harus langsung ganti KB lainnya Bu. Ibu paham tidak sama yang saya jelaskan tadi? Paham Ibu? Paham ya. Bapaknya paham? Paham ya. Baik, alhamdulillah ya. Jadi makanya mal ini sebenarnya bisa kita katakan anugerah lah buat ibu menyusui, karena tidak usah lagi pakai minum-minum atau kayak alat-alat, tapi tanggung jawabnya juga ya Bu besar. Kita sama-sama lah bapak bantu ibunya. Iya. Bidan, ini kami memang dia ada jika efek sampingnya. Soalnya saya takut jangan sampai berat badanku dan naik atau bagaimana. ASI juga jangan sampai berpengaruh. Tidak ada ibu. Jadi mal ini kan KB alami, jadi tidak ada dia efek sampingnya, sama sekali tidak ada. Tidak bikin pusing, terus tidak bikin mual, tidak bikin berat badan naik juga kayak KB-KB yang
asinya ibu seret. Justru sebaliknya Bu, karena ibu ini kan harus nyusui bayinya sesering mungkin biar malnya berhasil. Dia kan disusui dengan ASI eksklusif secara 6 bulan pure tanpa makanan tambahan. Justru itu produksi ASINya ini malah bikin lancar. Mal ini kan aman, sangat aman 100% untuk bayi, juga karena tidak ada hormon atau obat yang masuk ke ASI. Jadi bayinya ibu ini tetap dapat ASI terbaik. Satu-satunya efek samping mal itu kalau misalnya ibu enggak disiplinnya ibu, kalau ibu kasih sufor atau nyusunya jarang atau bayinya sudah 6 bulan tapi ibu masih pakai mal, itu bisa gagal dan itu bisa membuat ibunya hamil. Jadi makanya saya bilang mal itu anugerah ya Bu, anugerah, tapi tanggung jawabnya besar. Tapi selama ibu pertahankan 3 syarat yang saya tadi sebutkan ya Bu, ibu aman dan sehat. Berarti aman buat istri dan anak saya kan Bidan? Iya, aman sekali Pak. Jadi malahan hal ini sangat bagus buat kesehatan ibu karena jarak kehamilannya ideal dan bagus juga buat dede bayinya karena ASI eksklusifnya terjaga. Tapi ingat ya Bu, mal ini cuma 6 bulan. Pas umur 6 bulan kita wajib ganti KB lain. Jadi ibu nggak perlu takut efek samping yang ibu takutin itu, harusnya kalau lupa ganti KB nanti gitu. Berarti kalau sesudah haid lagi langsung datang di sini di Bidan? Iya, ibu bisa datang, Bapak ajak nanti ibu datang buat bisa kita konseling lagi terkait KB apa yang mau digunakan ibunya. Oh ya, nanti saya ingatkan dia. Ya, baik. Saya mau tanya nih sama ibu mau gunakan KB mal atau mau saya jelaskan tentang KB mal? KB mal saja Bidan. KB mal saja. Bagaimana Bapak setuju ibunya pakai KB mal? Iya, kalau saya setuju. Oke, kalau begitu saya mau tanya juga nih. Nggak apa-apa kan Bu saya tanya? Iya Bidan. Ibu kalau sudah paham ini, saya ingin minta ibu jelaskan apa yang saya sebutkan tadi. Bisa nggak Bu? Iya Bidan. Tadi yang kita jelaskan kalau untuk KB mal itu ada 3 syarat. Ya, Yang pertama itu kalau sama pakai KB mal, syarat yang pertamanya itu nggak boleh diusahain. Iya, betul sekali. Terus kalau yang kedua itu harus sesuai anakku ASI eksklusif saja tanpa ada makanan tambahan lainnya. Terus yang ketiga susui anakku hanya untuk sampai 6 bulan saja usianya. Itu yang saya pahami. Bapaknya paham nggak apa yang dibilang istrinya tadi? Iya, paham. Baik, alhamdulillah. Jadi ibu sama bapak ini fix di ibunya pakai KB mal. Iya. Baik, bagus sekali. Jadi nanti saya buatkan ibunya kayak stiker 3 syarat tadi supaya nanti ibu bisa tempel di tempat yang dimana mungkin ibu bisa ingat, tidak mudah lupa ya Bu. Oke, Bidan. Terima kasih Bidan sudah paham semua. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya juga sudah datang konseling di sini terkait KB ibu. Semoga KB-nya ini ibunya lancar, sehat, tanpa adanya kendala atau halangan. Amin. Makasih Bidan. Oke, kalau begitu kita pamit dulu ya Bidan. Oke, makasih ya. Oke, Bapak. makasih Bidan. Ibu terima kasih, semoga bayinya sehat-sehat ya, ibunya juga sehat. Iya. Terima kasih banyak ya. Mari saya antar sampai depan. Pak. Hati-hati di jalan ya, Bu, Pak. Terima kasih banyak. Itulah tadi video konseling terkait kontrasepsi metode aminorea laktasi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi.